Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cahaya Iman Dakwah Islam dan Inspirasi. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga Allah beri limpah kesehatan serta kelancaran aktivitas untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara mendakwahi keluarga yang berbuat syirik. Bagian ikhwah memiliki problematika dengan sebagian keluarganya, yaitu ayah, ibu, paman, atau kerabat mereka. Mereka melakukan kesyirikan yang berupa syirik akbar, semisal berdoa kepada selain Allah, istighotsah kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, mencela Allah Ta'ala atau mencela ajaran agama. Namun, mereka tidak mau menerima nasihat. Bagaimana nasihat sahabat tentang hal itu? Perlu diketahui bahwa ketika nasihat diberikan, terkadang akan timbul fitnah atau masalah besar antara para ikhwah tersebut dan keluarganya. Semoga Allah membalas sahabat dengan kebaikan. Cara mendakwahi keluarga yang berbuat syirik. Yang pertama, membekali diri dengan ilmu akidah yang benar. Syekh Muhammad Ali Farkus hafizahullah menjawab, orang yang melakukan syirik akbar itu berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah dan bara'ah atau kebencian yang mutlak, yang tidak ada rasa cinta dan loyalitas terhadap mereka. Karena akidah al-wala wal bara' atau cinta kepada ahli iman dan benci kepada ahli syirik adalah tali keimanan yang paling kuat dan tali penghubung yang menjadi pondasi dari bangunan masyarakat muslim. Ia juga merupakan konsekuensi dan syarat sah dari syahadat. Allah Ta'ala berfirman, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 22. Nabi SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi yang paling ia cintai daripada kedua orang tuanya dan anaknya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari nomor 15 dan Muslim nomor 44. Yang kedua, berlepas dirilah dari kesyirikan yang dilakukan keluarga. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk berlepas diri dari keluarganya dan apa yang mereka lakukan jika itu bertentangan dengan perintah Allah. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 216. Yang ketiga, berlepas diri dengan adab dan akhlak yang baik terhadap keluarga. Namun, sikap berlepas diri dari perbuatan mereka yang buruk tersebut tidak berarti mengharuskan kita berkata dan berbuat yang buruk kepada mereka. Bahkan, wajib atas setiap muslim untuk mendakwahkan keluarganya, orang tuanya, dan kerabatnya kepada Allah dengan cara yang baik. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, berilah peringatan jika memang peringatan itu bermanfaat. Quran Surah Al-A'la ayat 9. Berlepas dari orang tua yang musyrik bukan berarti menjauhi dan meninggalkan mereka, bahkan tetap membersamai mereka dan memperlakukan mereka dengan baik berdasarkan yang ditunjukkan dalam firman Allah Ta'ala, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surah Luqman ayat 15. Dan sikap kepada para kerabat yang musyrik pun sebagaimana sikap kita kepada orang tua yang musyrik tersebut. Mereka tetap memiliki hak silaturahmi, hak nafkah, dan hak untuk dipergauli dengan baik. Berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Yang keempat, tegaslah dalam memberikan batas toleransi. Namun,
Pergaulan yang baik terhadap mereka tidak boleh sampai level memberikan dukungan kepada kekufuran mereka, atau kepada pelaku kekufuran, atau memberikan persetujuan atas hal itu. Terlebih lagi, jika mereka memusuhi Islam, maka hukumnya haram memberikan dukungan. Bahkan hal itu bisa menyebabkan kekufuran terhadap Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa loyal kepada mereka atau musyrikin, maka ia bagian dari mereka. Quran Surah Al-Maidah ayat 51. Selain itu juga, hendaknya dalam berdakwah para ikhwah menggunakan metode yang lemah lembut. Hindari sikap kaku dan kasar dalam berdakwah. Hindari sikap keras yang membuat orang lari dari agama. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Yang kelima, utamakan metode dakwah yang lemah lembut. Karena metode dakwah lemah lembut inilah yang menjadi sebab terbesar tersampaikannya dakwah dan bimbingan para duat kepada orang-orang awam. Dan Rasulullah SAW bersabda, jika ada satu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah oleh sebab dakwahmu, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3009 dan Muslim nomor 2406. Semoga Allah mudahi kita dalam mendakwahi keluarga yang masih berbuat syirik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.